Selamat Sabat. Selamat datang di Sekolah Sahabat Anak Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Makarios. Smile let it storm, smile let it storm, smile let it storm. Christ is my friend, so like a smile let it storm, and we are sailing home. Selamat Sabat anak-anak. Pada Sabat hari ini berita mission dibawakan oleh Mem Melvi. Untuk cerita anak-anak dibawakan oleh Mem Iren. Sebelum kita mulai sekolah Sabat, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, kita mau mulai sekolah Sabat, pimpin kita semua supaya bisa mendengarkan dengan baik. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Yuk kita mulai sekolah Sabatnya ya. Sekarang kita dengarkan berita mission ya teman-teman. Selamat Sabat bagi kita semua. Terus semua kepada anak-anak, kiranya pada hari Sabat ini semua anak-anak dalam keadaan sehat dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Anak-anak, yuk kita akan mendengarkan berita misi kita pada hari Sabat ini. Selamat menyaksikan. Kakek nenek yang setia berasal dari Afrika Selatan yang ditulis oleh Gideon Reineke. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah keluarga mulai memelihara Sabat di Afrika Selatan tanpa mengetahui tentang Gereja Masehi Advent hari ke-7. Di malam hari, setelah terlalu gelap untuk bekerja di ladang jagung, keluarga Reineke berkumpul di sekitar meja dapur besar untuk makan malam di rumah pertanian kecil mereka di Afrika Selatan tengah pada tahun 1920-an. Ayah, ibu, dan 7 anak laki-laki serta 4 anak perempuan mereka makan makanan buatan sendiri setiap malam. 1 porsi utama bubur jagung bersama dengan beberapa kentang, labu, dan daging. Setelah makan, anak-anak membersihkan piring dari meja dan ayah membuka Alkitab berbahasa Belanda untuk ibadah keluarga. Anak-anak yang lebih besar mendengarkan dengan penuh perhatian dari kursi kayu mereka di sekitar meja, sementara yang lebih kecil naik pangkuan orang tua mereka. Mereka tahu bahwa ketika ayah selesai membaca Alkitab, mereka akan menyanyikan sebuah pujian dan ayah akan berdoa. Pada malam khusus ini, ayah membuka Alkitabnya dan membaca, "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan." Keluaran 20 ayat 8 sampai 10. Ayah terkadang mengajukan pertanyaan kepada anak-anak untuk membantu mereka tetap terjaga. Tetapi kali ini dia memiliki pertanyaan sendiri. "Dengar," katanya bingung. "Di sini tertulis 6 hari kamu akan bekerja, tetapi pada hari ke-7 kamu akan beristirahat." Gagasan untuk beristirahat pada hari ke-7 adalah hal baru baginya. Dia dan keluarganya selalu merayakan hari pertama, hari Minggu, sebagai hari Sabat. Tetapi Alkitab berkata lain. Ayah membuat catatan dalam Alkitab. Di samping kata-kata 6 hari kamu akan bekerja, dia menulis waktu. Bekerja di samping kata-kata. Pada hari ke-7 kamu akan beristirahat, dia menulis waktu. Istirahat. Masalahnya sudah jelas. Mulai sekarang, dia dan keluarganya akan bekerja dari hari Minggu sampai Jumat dan mereka akan beristirahat pada Sabat hari ke-7. Sejak minggu itu, keluarga itu mulai memelihara hari Sabat seperti yang telah mereka baca di Alkitab. Setiap hari Sabtu, mereka berhenti bekerja dan tidak melakukan pekerjaan rutin. Keluarga-keluarga di pertanian dan tetangga memperhatikan dan segera 3
Keluarga juga memelihara hari Sabat hari ke-7. Waktu berlalu dan seorang penginjil Advent mampir ke pertanian dan menjual kepada ayah sebuah buku berjudul Perjanjian Tuhan dengan Manusia. Melalui buku itu, ayah dan ibu belajar tentang gereja Masehi Advent hari ke-7 untuk pertama kalinya. Mereka mengerti bahwa orang lain juga beribadah pada hari Sabat hari ke-7. Tidak ada yang tahu apakah ayah dan ibu bergabung dengan gereja Masehi Advent hari ke-7. Tetapi 4 dari 11 anak mereka menjadi Advent. Salah satu cucu mereka adalah Gideon, seorang pendeta yang membantu menjalankan pekerjaan misi di Divisi Afrika Selatan Samudra Hindia, divisi yang akan menerima persembahan Sabat ke-13 triwulan ini. Gideon merupakan sekretaris eksekutif divisi tersebut. Sangat senang karena kakek dan neneknya membaca Alkitab dan menaatinya 100 tahun yang lalu. Tuhan juga senang ketika kita membaca dan menaati Alkitab. Inilah berita misi kita pada hari Sabat ini. Kiranya anak-anak dan semua yang mendengarkan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Selamat Sabat. Waktunya kita dengarkan cerita anak-anak. Halo, selamat hari Sabat anak-anak beginner, kindergarten, and primary. Sahabat, hari ini Miss Iren akan bawakan cerita dari kelas kindergarten. Kita sudah di pelajaran yang ke-6 dengan judul Yesus membaca di gereja. Duduk yang manis ya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Yesus membaca di gereja. Ayat hafalan, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mazmur 122 ayat 1. Pesan dari cerita sekolah Sabat kita menyembah Allah di kelas sekolah Sabat dan di gereja. Apakah kamu suka di sekolah Sabat dan di gereja? Kamu senang lagu-lagunya, ceritanya, senang bertemu dengan teman-temanmu. Yesus juga senang pergi ke gereja pada hari Sabat. Sepanjang minggu, Yesus bekerja di bengkel tukang kayu. Dia selalu sibuk. Tetapi pada waktu Sabat tiba, Yesus tidak bekerja. Setelah bekerja pada hari Jumat, dia merapikan semuanya. Bengkel terlihat bersih dan rapi. Yesus pergi ke gereja dengan keluarganya dan teman-temannya pada hari Sabat. Di gereja, orang-orang mendengarkan cerita-cerita dari gulungan Alkitab. Mereka akan membicarakan tentang cerita-cerita itu. Mereka akan berdoa bersama-sama Yesus. Dan mereka senang pergi ke gereja di Nazaret. Setelah Yesus bertambah dewasa, dia meninggalkan Nazaret. Sudah waktunya buat dia untuk menolong orang-orang di kota-kota lain. Kemanapun dia pergi, dia akan ke gereja dan mengajarkan orang-orang lebih banyak tentang kasih Allah. Setelah Yesus pergi jauh sekian lama, dia kembali mengunjungi keluarganya dan teman-temannya di Nazaret. Senang bisa bertemu kembali dengan semua. Orang-orang Nazaret sudah mendengar cerita-cerita tentang dia. Mereka tahu bahwa Yesus menyembuhkan banyak orang. Mereka tahu dia sudah menolong banyak orang. Segera hari Sabat tiba. Yesus senang menyembah Allah di Nazaret kembali. Nah, orang-orang juga senang melihat dia kembali. Mereka memintanya untuk membacakan gulungan-gulungan Alkitab. Yesus senang membacakannya. Dia suka menolong di gereja. Seorang pelayan gereja mengambil satu gulungan Alkitab untuk Yesus bacakan. Itu adalah bagian dari Alkitab yang bernama Yesaya. Yesus memegang gulungan Alkitab itu dan mulai membaca. Suaranya kuat dan jelas. Waktu Yesus selesai membaca, dia duduk dan membicarakan tentang kata-kata yang dia baru saja bacakan. Kita senang ke gereja pada hari Sabat. Kita senang menyembah Allah dengan keluarga kita dan teman-teman kita juga. Kita menyanyikan lagu-lagu untuk memberitahukan pada Allah, "Aku mengasihimu." Kita membaca dari buku Alkitab dan membicarakan tentang cerita-cerita dari Alkitab.
Lalu kita berdoa, kita senang menyembah Allah sama seperti Yesus lakukan. Sabat benar-benar suatu hari yang bahagia. Waktu kamu pergi ke sekolah Sabat dan ke gereja pada hari Sabat, kamu sedang memberitahukan Yesus bahwa kamu mengasihinya. Oke, inilah cerita tentang Yesus membaca di gereja. Kiranya Tuhan memberkati. Sekarang kita akan menutup sekolah Sabat dengan doa tutup terlebih dahulu. Mari kita ambil sikap doa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan cerita anak-anak dan juga berita mission. Pimpin kita sepanjang satu hari ini Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berucap syukur. Amin. Sampai ketemu sahabat depan. Terima kasih yang sudah menyaksikan YouTube Sekolah Sahabat Anak Gereja Makarios. Tuhan Yesus memberkati.